Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Tentunya dalam keadaan baik-baik aja. Nah, kali ini kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang sosial, budaya, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu yang wow gitu ya, ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmunya udah diketahui sih, banyak orang udah tahu, cuman kadang-kadang kita lupa yang kayak apa ya. Nah, seperti pada saat ini nih, saat ini kan saat musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini ada loh beberapa tips agar tubuh kita tetap sehat di kala musim penghujan. Nah, sebelum aku lanjutkan, jangan lupa tombol subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Oke? Oh langsung aja ya dari awal nih. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya, kalau ngomong-ngomong tentang tubuh manusia ya, tubuh manusia itu kan sebenarnya sangat sensitif sekali terhadap cuaca. Contohnya dari musim penghujan ke musim panas, atau kebalikannya dari musim panas ke musim penghujan. Itu biasanya orang-orang menamakan dengan pancaroba, musim perubahan. Roba itu kalau nggak salah berubah gitu ya. Kalau nggak salah sih, kalau salah ya ya dimaafin, namanya juga manusia ya. Nah, kondisi perubahan musim ini seringkali membuat tubuh manusia itu rentan terserang berbagai macam penyakit. Nah, ini dikarenakan sistem imun, sistem kekebalan tubuh dalam tubuh manusia itu mudah menurun. Kalau gini naik, kalau gini menurun. Siapa yang nggak tahu? Semuanya sudah pada tahu ya. Nah, waspada di musim hujan ini, kadang-kadang penyakit yang menyerang kita berbagai macam. Ada yang namanya nih penyakit pada saat musim hujan itu diare. Diare, tahu diare ya? Diare itu buku harian, catatan buku harian. Bukanlah, diare itu penyakit ya. Jadi diare adalah penyakit yang sering muncul ketika musim hujan. Penyakit ini paling sering menyerang anak kecil yang notabene memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Jadi kalau anak kecil kan sistem kekebalan tubuhnya masih rendah. Sama kayak orang tua, orang yang sudah manula, orang yang udah usia di atas 50 gitu ya. Itu sistem kekebalan tubuhnya kan mulai menurun. Rentan banget terkena diare. Ingat, hati-hati, jangan sampai diare. Daripada diare mending di mana gitu ya. Itu bukan tempat ya. Yang kedua adalah flu. Flu ini juga sangat-sangat rentan pada saat cuaca hujan. Di musim hujan ini kalau kena flu, aduh ya ampun. Flu atau influenza. Jadi flu atau yang dikenal dengan influenza merupakan suatu penyakit yang menyerang hampir semua orang. Dia nggak kenal usia, entah itu anak kecil, orang dewasa, orang remaja, orang tua, atau apapun, dia nggak kenal usia. Karena flu ini nggak tahu ya, mungkin karena memang belum kenalan ya, jadi nggak kenal sama usia. Nah, kemudian yang paling berbahaya adalah demam berdarah. Ini dia akibat apa ya? Kalau demam berdarah ini dari nyamuk, ini penyakitnya dari nyamuk. Ini nama nyamuknya Aedes I love you. bukan Aedes I love you itu bukan nyamuk, itu beda itu ya. Jadi kalau di musim hujan ini perhatikan juga untuk kebersihannya, seperti genangan-genangan air, genangan masa lalu, genangan bukan kenangan ya, genangan air itu juga harus dibersihin karena nyamuk biasanya hinggap di situ dan nyamuk bertelur di situ. Berbahaya sekali kalau nyamuknya bertelur di situ, banyak dong nanti nyamuknya, dan berbahaya sekali kalau kita terkena demam berdarah. Hati-hati untuk itu. Nah, ini ada 10 cara menjaga kesehatan saat di musim hujan. Ini aku sebenarnya ada 500 cara sih, cuman ini aku bacakan 10 aja. Kalau 500 aku bacain semua nanti waktunya nggak cukup. Lagian di sini 500 yang ditulis cuma 10. Ngarang yang 500 ya, yang 490 masih ngarang. Nah, yang pertama ini konsumsi makanan yang sehat. Tahu kan makanan sehat itu makanan apa? Jadi yang kita makan adalah makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang sudah berolahraga. Itu sehat. Makanan yang sudah olahraga itu sehat. Jadi tubuh terutama kayak ini
tubuh terutama di musim hujan itu membutuhkan ekstra kalori lantaran suhu di luar sangat rendah. Jadi kita harus banyak kalori. Selain itu tubuh membutuhkan asupan untuk melindungi diri dari serangan penyakit. Oleh karena itu perlu mengonsumsi makanan yang sehat dan kaya vitamin. Nah, jadi kaya vitamin, bukan vitamin beneran, cuma kaya vitamin. Kaya, maksudnya kaya itu banyak gitu ya, bukan kaya itu seperti, bukan. Yang kedua, lebih banyak minum air putih. Nah, lebih banyak nih. Jadi air yang nggak putih jangan banyak-banyak, lebih banyaknya air putih. Air putih merupakan air yang disarankan oleh para dokter untuk dikonsumsi atau banyak-banyak dikonsumsi. Selain itu sehat untuk pencernaan, air putih juga berfungsi untuk detox atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Karena di musim penghujan bakteri dan virus berkembang dengan cepat, maka Anda pun harus mengimbanginya dengan mengonsumsi air putih yang banyak. Itu dia. Jadi untuk detox, kalau kita minum air putih, racunnya keluar. Minum air putih, racunnya keluar. Nah, kalau racunnya masuk, minum air putih lagi, keluar lagi, keluar masuk, keluar masuk. Nanti kita keluar masuk ya. Itu air putih. Kemudian kurangi makan di luar, kurangi. Jangan sering-sering makan di luar. Aku kemarin makan di luar loh. Jadi kita makan di dalam rumah gitu ya. Kok suasana kayak gitu-gitu aja, akhirnya makanannya tak bawa di luar. Nah, itu makan di luar namanya, nggak makan di dalam. Kalau makan di dalam, tak bawa lagi masuk ke dalam. Tentunya bukan itu ya. Tentunya juga mengurangi makanan di luar karena dikhawatirkan makanan di luar yang kurang sehat, makanan yang kurang olahraga tadi. Ini apa ya? Makanan-makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi ketika kita nggak tahu cara masaknya, ketika kita nggak tahu gimana proses membuat masakannya, ini juga berbahaya. Siapa tahu ya namanya juga makanan yang kita makan ya, konsumsi ya, kita nggak tahu WHO makan atau dimakan ya. Iyalah. Terus yang keempat nih, hindari menyentuh wajah. Kalau aku wajahnya siapa yang sentuh ya? Nggak nih. Gila nih, hindari menyentuh wajah. Jadi tangan menjadi bagian yang paling rawan terkontaminasi berbagai hal berbahaya. Sehingga hindari menyentuh wajah karena dikhawatirkan menyebabkan infeksi. Biasanya untuk sebelum kita sentuh wajah ya kita cuci tangan dulu lah dengan cuci tangan pembersih atau apa hand sanitizer atau apa. Sering-sering nanti berbahaya kalau kita sering-sering nggak cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer, wajah wajah disentuh-sentuh, apalagi wajahnya teman. Oh jangan, wajahnya siapa ini mau disentuh. Terus kelima, tutup mulut ketika bersin. Wah ini aku banget nih. Soalnya kalau ngomong tutup mulut, aku tuh sering loh. Hampir 1 bulan ini ada 4 kali aku tutup mulut. Iya beneran. Jadi kalau ada teman saya salah apa gitu ya, jadi tutup mulut dong. Oke, aku tutup mulut. Mana dong uang tutup mulutnya? Jadi bukan itu ya, tutup mulut. Jadi kalau kita bersin itu melalui bersin penyakit bisa menular ke banyak orang, sehingga ketika Anda bersin usahakan untuk menutup mulut untuk mengurangi penyebaran penyakit. Nah, dikurangi dong penyebaran penyakit. Terus kemudian yang keenam adalah konsumsi makanan dengan serat tinggi. Ingat, konsumsi makanan dengan serat tinggi. Bukan serat kelapa loh ya, itu serat semua itu. Bukan serat itu bukan itu. Jadi selain makanan sehat, usahakan untuk memakan makanan yang berserat tinggi seperti pisang, wortel, apukat, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, gunakan pakaian hangat. Ingat, pakaian hangat. Jadi ingat, hangat itu lucu. Itu selimut tetangga ya. Jadi kita kalau pakai pakaian yang hangat, ini musim hujan cuaca akan berubah menjadi lebih dingin, sehingga menggunakan pakaian yang hangat menjadi solusi agar tubuh kita nggak kedinginan. Ya siapa yang nggak tahu kalau kademen ya gawe kok bisa hangat terek gitu ya. Terus kemudian yang ke-8 nih, jaga kebersihan lingkungan. Ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan karena ternyata dengan lingkungan yang bersih, dengan lingkungan yang sehat,
tubuh kita juga akan menjadi sehat. Lingkungan yang sehat, diri kita juga akan menjadi lebih sehat. Lingkungan yang bersih, diri kita juga akan menjadi bersih. Nah, cara membersihkan lingkungan mungkin kerja bakti mungkin ya. Ngapain? Atau mungkin yang lain. Entahlah. Nah, ini yang ke-9 nih. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Ingat ya, cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Kalau aku kemarin nggak cuci tangan dengan sabun sih. Aku cuci tangan dengan tetangga. Kan kalau mau masuk kampung, sekarang ini kan era kemarin-kemarin kan era ada pandemi itu, di kampung-kampung setiap kalau masuk gang itu, masuk kampung itu ada tempat cuci tangan. Itu kalau di tempat itu ada 3. Begitu aku datang, awalnya sendirian sih, aku cuci tangan. Nggak lama, tetanggaku datang cuci tangan juga. Nah, berarti kan aku cuci tangannya dengan tetangga nih. Bareng sama tetangga. Belum selesai, tetangga satunya datang lagi. Cuci tangan juga. Aku bersama 2 tetangga nih cuci tangan. Tapi tetap ya menggunakan sabun itu biar bersih. Nah, yang ke-10 yang terakhir nih. Kita selalu gunakan pelindung ketika terjebak hujan. Pelindung terjebak hujan itu misalnya umbrella atau payung, jas hujan, atau rumah tetangga. Hujan nggak ingat nama tangga. Siapa tahu nanti dikasih gorengan. Ini pernah namanya tangga. Siapa tahu nanti dijak ngopi. Oh, kan lumayan kan? Nah, jadi sering-sering aja kalau hujan itu main ke rumah tetangga. Siapa tahu diajak makan. Lumayan dong, gratis. Nah, jadi untuk melindungi tubuh Anda dari guyuran air hujan, maka dengan siap sedia payung atau jas hujan dibawa kemanapun Anda pergi. Ingat, sedia payung sebelum hujan, gitu ya. Jadi kalau sedia payung sebelum hujan, aku ingat ada sebuah negara yang selalu negara itu melindungi dirinya dengan hujan. Namanya Swedia, negaranya Swedia. Swedia payung sebelum hujan. Oh iya, untuk teman-teman semua yang lagi on di channel Ensiklomedi ya. Yang lagi on di Ensiklomedi, terima kasih buahnya, dan itu tadi adalah beberapa tips agar kita bisa menjaga kesehatan di saat musim penghujan. Dan jangan lupa tetap like, share, comment, subscribe, dan tombol loncengnya. Yuk ketemu lagi di bahasan berikutnya. See you, thank you, bye bye.